Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis sekolah rimba dari sudut pandang Butet Manurung. Nah, untuk kelompok 2 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Rudi, ada Mbak Ainun Sheila, Mbak Amanda, Mbak Dwi Lestari, Mbak Nabila, Mbak Najma, dan Mbak Nur Syifa. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu posisi atau pandangan kami terhadap pendidikan baca tulis hitung yang dibawa oleh Butet Manurung. Nah, untuk yang poin pertama ini, bahwa pendidikan baca tulis hitung bukanlah simbol modernisasi atau alat untuk mengubah masyarakat adat menjadi seperti masyarakat kota. Jadi bukan sebagai simbol modernisasi. Terus literasi itu dipahami sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan. Kemampuan membaca dan menulis penting untuk menghadapi kontrak, aturan, serta dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah dan kehidupan mereka. Nah, jadi posisi atau pandangan kami terhadap pendidikan baca tulis hitung ini sebagai kemampuan untuk membaca, menulis itu sangat penting untuk menghadapi dunia luar supaya tidak dibohongi terkait kontra atau yang lain. Terus dalam segi perspektif growth mindset itu ada beberapa poin, bahwa pendidikan dipandang sebagai proses bertumbuh, bukan hasil instan. Terus yang kedua, potensi dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman. Terus kesalahan dalam belajar bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses. Itu dari segi growth mindset. Terus ada perspektif dari Ki Hajar Dewantara, yaitu jika pendidikan tidak menghormati adat, maka tidak lagi menuntun, akan tetapi menggurui. Terus hilangnya identitas budaya berarti pendidikan gagal memerdekakan. Terus pendidikan harus mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang perlu dipahami dari hasil diskusi kelompok kami itu, bahwa pendidikan harus mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang terakhir, dari segi perspektif Ki Hajar Dewantara ini ada Butet ini tidak memaksakan sekolah formal, akan tetapi bisa menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan rimba. Nah, terus lanjut untuk hasil diskusi poin yang kedua itu, apa sih kekhawatiran terbesar kami dalam situasi tersebut? Lah, untuk pendidikan ini harus menjadi jembatan, bukan hanya penghancur identitas. Terus Butet Manurung ini menekankan bahwa literasi beresiko menjadi alat dominasi yang menjauhkan anak-anak dari tradisi jika dilakukan dengan sensitivitas budaya. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan wajib menghormati nilai-nilai budaya yang ada di situ. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam perspektif growth mindset itu ada beberapa poin penting, bahwa identitas budaya dipandang sebagai adat, bukan sebagai aset, bukan sebagai hambatan. Terus poin yang kedua, belajar adalah proses memperluas kapasitas tanpa harus menghapus jati diri. Kesadaran diri menjadi fondasi agar anak mau berkembang tanpa kehilangan akar. Itu dari segi growth mindset. Terus dalam perspektif Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa poin juga. Yang pertama, jika pendidikan itu tidak menghormati adat, maka tidak lagi menuntun, akan tetapi menggurui. Itu poin yang pertama. Terus yang poin yang kedua, hilangnya identitas budaya berarti pendidikan gagal memerdekakan. Itu poin yang kedua. Terus ada poin yang ketiga nih, menguatkan kebanggaan terhadap identitas budaya. Jadi identitas budaya dalam hal ini, dalam konteks ini tidak boleh dihilangkan, akan tetap membersamai budaya tersebut. Baik, untuk poin yang ketiga dari kelompok kami, ada beberapa harapan atau keinginan. Yang pertama, harapan utama adalah agar masyarakat adat ini memiliki kemandirian dan daya tawar. Terus dengan kemampuan literasi, mereka dapat memahami hak-haknya, membuat keputusan sendiri, dan tidak dimanipulasi oleh pihak luar. Terus Butet ini tidak berharap masyarakat adat menjadi seperti masyarakat kota.
harapannya adalah mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, akan tetapi memiliki kemampuan tambahan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, pendidikan diharapkan menjadi jalan menuju kemerdekaan berpikir dan bertindak. Anak-anak belajar bukan untuk meninggalkan hutan, akan tetapi agar mereka memiliki pilihan tetap tinggal atau memilih jalan hidup lain dengan sadar. Terus dari harapan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ada dua perspektif. Dalam perspektif growth mindset ini, literasi sebagai alat pengembangan diri. Terus anak-anak percaya bahwa mereka mampu belajar dan berkembang tanpa meninggalkan jati diri mereka. Terus komunitas melihat pendidikan sebagai peluang bukan ancaman. Nah, itu dari perspektif growth mindset. Perspektif yang kedua dari Ki Hajar Dewantara ini, terwujudnya pendidikan yang memerdekakan anak menjadi pribadi yang utuh, kuat dalam budaya dan siap menghadapi zaman. Terus mampu menentukan jalan hidup sendiri serta tidak dipaksa oleh sistem atau kekuasaan. Lanjut untuk poin yang keempat, apa hal yang terpenting yang harus dipahami oleh pihak lain tentang butet ini? Nah, hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa pendekatan ini bukanlah upaya untuk menyelamatkan, akan tetapi ini berjalan sejajar dengan adat mereka. Terus butet ini tidak memposisikan diri sebagai pihak yang lebih tahu atau lebih benar. Ia belajar dari komunitas bagaimana ia mengajar mereka. Relasi yang dibangun bersifat setara, bukan hierarkis. Terus pendidikan dalam konteks ini itu proses dialog. Guru bukan penguasa, melainkan pendamping. Masyarakat adat bukan objek pembangunan, akan tetapi sebagai subjek yang memiliki hak menentukan arah hidupnya sendiri. Baik, dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan baca tulis hitung yang dibawa oleh butet ini dipandang sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan, bukan sebagai upaya modernisasi atau penyeragaman budaya. Terus literasi membantu masyarakat adat memahami hak-haknya sehingga tidak mudah dirugikan dalam menghadapi dunia luar. Terus pendidikan ini juga beresiko mengikis identitas budaya jika tidak dijalankan dengan pendekatan yang sensitif dan menghormati adat. Oleh karena itu, pembelajaran harus menyesuaikan konteks kehidupan masyarakat, bukan memaksakan sistem dari luar. Harapannya pendidikan menjadi jalan menuju kemandirian, kemerdekaan berpikir tanpa membuat mereka kehilangan jati diri mereka. Baik, saya kira itu untuk presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.